Ya, selamat datang kembali teman-teman di HTF Programming Channel. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita kan udah memakai Bootstrap ya. Cara penggunaan Bootstrap yang diambil dari CDN-nya aja gitu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita paling singkat aja buat navbar atau navigasi yang paling sering kita lihat ya. Nah, bisa ke Bootstrap aja, Bootstrap 4, langsung aja ke Google-nya ya. Ke Google-nya, ke Bootstrap. Nah, kemarin kita udah kan ya, udah dokumentasi, udah di starter template juga udah sama ya. Udah sama Bootstrap-nya. Terus sekarang kita ke komponen aja langsung. Kita cari ada navbar gitu ya. Navbar ya, kita cari navbar aja ya. Jadi dari strukturnya nih mau search bisa juga, tapi kita pakai yang basic aja ya, pakai yang nav aja ini. Kayak gini aja deh. Nah, ini sama strukturnya. Kalau ini nggak pakai ULLI, kalau ini pakai ULLI ya, basicnya HTML. Cuma kalau misalnya ini langsung pakai Bootstrap aja, sama aja semuanya. Kita paste, kita lihat lagi, jangan lupa kita live server gitu ya. Nah, sekarang udah jadi tampilan navigasi menu kita ya. Nah, terus gimana sih caranya buat mengganti background dari navigasi kita ya, dari navbar kita ya? Bisa juga kalian search saja color gitu ya, enter. Nah, kalau di sini dia ngasih color tapi bentuknya kelas ya, ternyata yang text strip primary ini yang artinya teks ini punya kelas primary. Nah, primary itu apa? Yang warna biru ya, strip primary, strip secondary gitu ya, strip danger, warning, info segala macem ya. Itu kelasnya Bootstrap ya. Di dalamnya ada teks, berarti ini buat teks ya guys. Nah, jangan sampai salah taruh. Kelas kayak gini juga sama ya, ini juga bisa pakai kelasnya juga di A nya gitu ya, pakai teks primary. Nah, kalau background color gitu ya, kita lihat cuman bedanya di BG strip primary, kalau ini teks ya. Jadi jangan lupa kalau misalnya teks itu untuk teks, kalau BG itu untuk background aja ya. Nah, kita coba kita ambil salah satu, ini kelas ya, jangan sampai salah. Ini kita copy aja. Nah, lihat lagi di mana, di paling belakang ya, ada BG like ya. Save, lihat hasilnya sekarang udah warna hijau ya kan? Terus gimana caranya buat ngerubah warnanya mereka ya, biar nggak hitam gitu ya? Nah, caranya berarti kita cari lagi, ternyata dia makanya teks ya, pakai teks juga bisa ya. Nih, pakai teks. Kita coba dulu pakai teks yang like, teks like ya. Kita pakai, kita copy, spasi, nice. Why? Nah, tadi nggak bisa ya, karena ini di kelasnya. Nah, coba kalau misalnya kita pindahin ke A nya langsung ya, bisa nggak sih dia? Paste, kita paste gitu ya. Ternyata bisa ya, bisa juga kayak begini ya, pakai kelas text like yang diarahin langsung ke A nya ya. Kalau teman-teman masih ingat teori kelas ID gitu ya, kalau misalnya kelas bisa banyak ya, dalam satu HTML satu tag HTML itu bisa banyak kelas ya. Kayak mungkin kayak gini ya, ada A tapi kelasnya ada kelas navlink, kelas active, kelas text like gitu ya, bisa banyak banget ya. Juga mungkin bisa tambahin juga kayak ada background colornya gitu ya, berarti ini BG doc gitu ya, kita coba. Nah, bisa juga kayak begitu ya. Jadi kita bisa modifikasi warnanya lagi ya. Cuman
Kalau misalnya mau warnanya sesuai dengan kita gitu ya, tinggal kalian customize saja di kelasnya apa, tinggal diarahin aja ke CSS nya ya. Atau mau kelas, mau tagnya apa gitu ya, kalian bisa juga diubah di CSS nya aja langsung. Kalau misalnya warnanya mau lebih beragam ya, mungkin kayak gini ya, misal warna ungu gitu ya, warna ungu bootstrap gitu ya, nggak ada kan di kondisi kita sekarang ini di backgroundnya gitu ya. Kodenya apa sih ungu itu kan nggak ada. Kalau biru itu yang buat primary, kalau gray itu secondary gitu ya, kalau yang hijau itu success gitu ya. Sedangkan yang ungu tuh tidak direkomendasikan sama bootstrap ya, karena dia nggak ada kelasnya. Nah kalau teman-teman emang mau pakai warna kelasnya sendiri gitu ya, mengubah warnanya sendiri, teman-teman bisa juga langsung aja ke CSS nya, tinggal buka aja pakai titik nama kelasnya apa atau pakai tagnya apa ya. Nah sekarang udah bisa kayak jadi gitu ya. Kalau yang disable, kelas disable ini kelasnya busuk ya, kalau salah kita hapus, kita save gitu ya, juga bisa ya, kita bisa tambahin juga. Nah sekarang tidak hidup ya, udah bisa diklik. Nah kalau disable itu kelasnya bootstrap yang apa ya, yang nggak bisa diklik gitu loh, A-nya itu nggak bisa diklik, benar-benar ya udah diem aja di situ, disable. Kontak ya. Nah, sekarang udah bisa diklik ya, karena sekarang udah nggak ada kelasnya si disable ini ya. Nah tadi kita lihat lagi ke komponen gitu ya, komponen navbar, kelas yang disable ini ya. Nah kelas disable itu udah jelas, kalau misalnya yang nggak ada kelas disable nya dia bisa diklik, tapi kalau misalnya yang ada disable ya dia bukan pointer bentuknya ya, jadi nggak bisa diklik sama sekali ya. Terus kalau misalnya ada kelas aktif gitu ya, aktif itu saat halaman itu dibuka ya. Jadi misal teman-teman lagi di halaman home gitu, nah home itu bisa diaktif, berarti teman-teman lagi di halaman home. Atau bisa juga teman-teman lagi di kontak us nih gitu ya, berarti bisa diaktif kayak gitu ya. Kelas aktifnya masih bisa teman-teman ubah segala macam ya, pakai CSS sesuai dengan keinginan teman-teman aja ya. Ini masih bisa dirubah ya kelas aktifnya. Mungkin nanti kalau misalnya aktif itu ada backgroundnya, atau nanti waktu aktif itu warnanya berubah atau apa segala macam, jadi menunjukkan user ada di halaman itu ya, minimal ada perbedaannya. Jangan sampai kita lupa buat gitu juga, itu juga penting ya aktif itu. Nah, setelah kita lihat lagi, di sini teman-teman juga masih bisa nambahin kayak mungkin logo usaha teman-teman gitu ya, logo apapun gitu ya, masih bisa ditambahin di navbar brand. Jadi navbar brand itu nanti masih bisa kita replace lagi ya, buat logonya, buat jadi apa gitu ya. Cuman teman-teman jangan ngambil semuanya ya, teman-teman bisa ambil seperlunya aja. Jadi misalnya kita teliti nih ya, nah ini kan ada kelas navbar brand gitu ya, sampai A nya nih kan, berarti di dalam A nya ya, di dalam sininya teman-teman bisa hapus gitu ya, bisa hapus. Nah nanti teman-teman bisa langsung masukin langsung ke img nya kayak gini gitu ya. Mungkin rekomendasinya si bootstrap widthnya 30, heightnya 30 itu buat icon gitu ya, buat brand logo kalian ya. Mungkin udah cukup kalau salah teman-teman masih kurang, masih bisa diubah lagi langsung di situnya ya, basicnya img html. Nah kalau misalnya teman-teman bingung gitu ya, 30 ini apa, 30 ini pixel ya, karena dia nggak mau beritahu ya
teman bisa ubah jadi 30 pixel, bisa juga pakai persen ya. Cuman ingat kondisinya dia itu di brand ya. Berarti brand itu di mana? Brand itu di sebelah sini ya. Nah, di sini nih. Sebelah sini nanti ada logo teman-teman ya. Bisa juga kayak gitu ya. Nah, paling buat pertemuan kali ini kita cuma ngebahas navbar aja dulu gitu ya. Nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. See you.